Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitria Alseni, NIM 1903480 dari Pendidikan Ilmu Komputer 5B. Di sini saya akan mendemokan tugas untuk pembuatan aplikasi mobile programming Microsoft Note dengan tambahan beberapa fitur baru untuk memenuhi tugas bagian SQLite. Yang pertama, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu bagaimana sih aplikasi itu berjalan. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini ya, jadi pertama kita akan masuk ke dalam Note. Note ini adalah beberapa data-data dari si data-data yang sudah kita inputkan gitu. Lalu kita bisa menambahkan data lagi menggunakan floating action button. Di sini ada beberapa form di mana ada pemasukan title, description, terus ada kategori of drink, minuman apa yang kita cobain masukkan, misalnya coklat. Descriptionnya, nah ini coklat cocok untuk menenangkan hati. Kita kasih harga misalnya 40.000. Seperti ini ya. Lalu di sini kita bisa memilih kategori minumannya apa. Minuman kopi kita pilih, langsung kita simpan. Nanti masuk ke dalam daftar Note ini, data listnya di satu ada juga alert ya. Tadi satu item berhasil ditambahkan, langsung kita. Nah, ketika di sini kita bisa klik. Udah bisa diklik, nanti kita akan masuk lagi ke dalam form. Form ini digunakan untuk ubah atau hapus. Ini untuk hapus, ini untuk ubah. Bisa kita ubah dulu. Ini ada tipe coklat, lalu kita bisa update. Atau kita juga bisa membatalkan ubah. Nanti ada alert lagi, batal apakah Anda ingin membatalkan perubahan form, ya. Lalu kita bisa delete. Delete-nya bagaimana? Kita mencet X saja. Langsung ada alert lagi, apakah Anda yakin ingin menghapus item ini, ya. Maka sudah selesai. Nah, itu untuk si aplikasinya. Lalu bagaimana sih codingannya atau struktur kodenya, kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat di bagian Java. Nah, di sini ada beberapa kode dan juga ada beberapa package. Ada 4 package, yaitu ada adapter, DB, entity, dan helper. Kita masuk dulu ke package DB. Dalam package DB ini ada 3 kelas, yaitu ada database helper, database construct, dan juga ada kelas Coffee Drink Not Helper. Nah, yang pertama itu ada database construct. Database construct dari Java ini digunakan untuk mempermudah nama tabel dan nama kolom dalam database kita. Jadi nanti kita nggak perlu memanggil kayak nama tabelnya ini atau nama title diulang-ulang kita panggil, tapi kita cukup memanggil variabel finalnya saja, nama table name, title, description, date, dan kategori. Lalu ada yang kedua itu ada database helper.java. Kelas database helper ini digunakan untuk proses membuat database dan juga tabel dan juga handle ketika terjadi perubahan skema. Jadi sebenarnya fungsi database helper ini digunakan untuk DDL atau DDL ya, atau data definition language, di mana kita akan melakukan on create, yaitu membuat create tabelnya atau database-nya. Lalu di sini on update, ada fungsi on update ini dijalankan atau dipanggil ketika terjadi perubahan perubahan versi gitu. Nanti ini ada database version. Kan ini kalau naik gitu, itu on upgrade. Jadi ketika naik versi maka akan dijalankan si on upgrade-nya. Udah, mungkin selanjutnya yang ketiga di dalam package DB ini ada Coffee Drink Not. Coffee Drink Not helper.java ini digunakan untuk proses DML. Jika tadi DDL, ini DML atau data definition language, di mana di sini ada fungsi-fungsi untuk insert, select, update, dan juga delete data. Di mana sih fungsinya? Nah, di sini kita pertama membuat beberapa variabel dulu. Lalu di sini ada SQLite database-nya. Nah, lalu di sini ada fungsi open database, close database. Di sini ada cursor yang kayak gini. Di sini untuk ambil data dari semua yang ada dalam database. Di sini juga untuk select. Jadi kedua fungsi ini untuk selectnya, di sini untuk insert masuk data, di sini untuk update data, dan di sini untuk delete data. Nah, lalu kita masuk ke dalam fungsi atau package adapter. Nah, dalam package adapter ini hanya terdapat satu kelas saja, yaitu Coffee Drink Not adapter.java. Kelas Coffee Drink Not adapter.java ini digunakan untuk menampilkan data per baris di komponen view group. Nah, sama view group di sini yang saya gunakan dalam aplikasi ini dari recycle view, di mana nanti datanya itu akan diambil atau berasal dari
objek linked list. Nah, linked list dari sini maksudnya adalah dalam array list yang bertipe data coffee drink note dengan namanya list coffee drink note. Jadi nanti di sini ada fungsi untuk penambahan, hapus atau update dari si list coffee drinknya. Jadi nanti kita akan menambah terus dari si ini apa sih item-itemnya gitu, kayak untuk ditampilkan di mana sih tampilkannya, kayak TV title item, RID TV item itu akan masuk pada si res layout. Nah di sini di item note. Nah dari sini dari sini nanti akan terus muncul data-data berupa list ketika ditambahkan itu nyambungnya ke dalam coffee drink note adapter ini gitu. Itu tuh adapter. Lalu ada untuk entity, package entity berisi satu kelas, yaitu kelas coffee drink note. Coffee drink note ini hanya digunakan untuk description atau melakukan apa ya namanya tuh, kayak mendeklarasikan entitas-entitas yang digunakan untuk fungsi setter getter gitu. Nah jadi nanti itu ketika kita ingin masukkan data atau mengambil data dari ke tabel, kolom tabel itu kita menggunakan kelas coffee drink note, di mana nanti di sini ada fungsi setter dan getter. Lalu di sini ada custom on item click listener, di mana fungsi ini digunakan untuk mengcustom on item click callback. Lalu di sini ada main activity. Sebelum main activity kita masuk dulu ke not add update activity, di mana not add update activity the Java kelas ini digunakan untuk proses logika fungsi untuk melakukan penambahan dan juga update data yang disambungkan dengan layout di activity not add update. Jadi dalam kelas yang tadi not add update activity ini hanya terdapat satu layout saja gitu. Jadi walaupun itu menambah, walaupun itu mengedit, tetap masuk ke dalam satu layout saja, yaitu layout not add update. Hanya saja di sini kita akan kayak ada kondisi gitu. Kita misalnya dirubah, ada ubah atau update, si button titelnya itu akan berubah, action bar titelnya juga akan berubah. Begitupun dengan tambah dan simpan. Jadi nantinya lebih dinamis. Di sini juga ya ada seperti biasa ada penginisialisasian si text editnya. Lalu di sini ada on click ya untuk fungsi on click listenernya, dimana ketika button itu diklik maka akan masuk ke dalam fungsi ini gitu, atau metode ini maksud saya, ke dalam metode ini digunakan untuk jika fieldnya itu masih kosong atau masih tidak diisi, maka akan tampilan error, yaitu ada title dan juga ada description. Nah di sini ya fungsinya ada set title, set description, dan set kategori. Jadi nanti di setiap pengisian datanya itu akan melalui kelas coffee drink note yang berisi setter dan getter. Oh di sini juga ada intent. Ini ada put ester untuk masukkan intentnya ya. Lalu ada value putnya. Dan di sini ya fungsi is edit atau tambahnya. Ada declaring date, on create option, on option item selected, dan lain sebagainya gitu. Threshold alert dialog gitu. Jadi kan tadi ada alert di mana apakah Anda ingin membatalkan perubahan pada form atau apakah Anda ingin menghapus item ini. Ketika sini kita buka lagi ya. Nah, di sini kan kalau ini apakah Anda ingin membatalkan perubahan form? Ya. Nah, di situ fungsinya di dalam not add update activity .java class. Jadi di sini ada fungsi private void show alert dialog. Jadi digunakan untuk menampilkan semua alert dialognya dalam aplikasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.